Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Kolbia. Saya dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Akuntansi Tanjung Duren. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tujuan dan strategi perusahaan. Pengertian tujuan atau objektif perusahaan. Tujuan perusahaan adalah target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan sangat penting sehingga perumusan misi dan visi perusahaan harus dilakukan dengan serius. Misi dan visi perusahaan harus dirumuskan sependek mungkin dengan spesifikasi yang jelas sehingga setiap orang akan selalu mengingatnya. Tujuan perusahaan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Berikut merupakan pentingnya objektif pada perusahaan. Objektif dapat memberikan panduan dan arah kepada seluruh karyawan perusahaan tentang apa yang harus mereka capai. Objektif yang jelas mendorong karyawan untuk fokus dan termotivasi demi mencapainya. Bagi manajemen, objektif menjadi salah satu indikator untuk mengukur seberapa sukses manajemen dalam mengoperasikan bisnis. Beberapa perusahaan mungkin seringkali mengaitkan bonus manajemen dengan pencapaian objektif. Sebagai perusahaan yang menyediakan produk dan layanan jasa, penting untuk menjaga 3 pedoman sebagai bekal pembentukan tujuan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan harus memiliki manfaat ekonomi dan sosial. Yang kedua, tujuan harus memiliki nilai implementasi terhadap strategi-strategi perusahaan. Dan yang ketiga, tujuan harus memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adapun jenis-jenis objektif perusahaan, di antaranya yang pertama, objektif strategis, yaitu tentang apa yang harus dicapai perusahaan di masa depan. Dan yang kedua adalah objektif taktis, yaitu tentang apa yang harus dicapai oleh departemen atau divisi di dalam perusahaan. Dan yang ketiga adalah objektif operasional, atau tentang apa yang harus dicapai oleh tim atau individu di sebuah departemen. Bentuk dari tujuan perusahaan, yaitu yang pertama, tujuan bertahan hidup atau survival objective. Yang kedua, tujuan laba atau profit objective. Yang ketiga, tujuan pertumbuhan atau growth objective. Yang keempat, tujuan diverifikasi atau diversification objective. Adapun tujuan objektif menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Warren et al., yaitu memaksimalkan keuntungan atau profit, yang dimana keuntungan tersebut yang dimaksud oleh Warren et al. Adalah selisih dari biaya produksi dan penjualan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba. Dan yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, yang di dalamnya adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak memiliki orang perseorangan atau memiliki persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun konsep strategi perusahaan. Pengertian strategi. Konsep strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap pengusaha dalam segala macam bidang usaha. Pimpinan suatu organisasi setiap hari berusaha mencari kesesuaian atau kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal atau peluang dan ancaman suatu pasar. Kegiatannya itu dapat meliputi pengamatan secara hati-hati persaingan, peraturan, siklus bisnis,
keinginan dan harapan konsumen, serta faktor-faktor lain yang dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman. Adapun pengertian strategi menurut para ahli. Menurut Candler, mengemukakan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Dan yang kedua, menurut Learned, Christians, Andrew, and Good, mengemukakan strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian, salah satu faktor strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada. Dan yang ketiga, menurut Porter, mengemukakan strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Pendekatan konsep strategi. Yang pertama ada distinctive competence, adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Dan yang kedua adalah competitive advantage, adalah kegiatan spesifikasi yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Adapun prinsip-prinsip strategi diantaranya, yang pertama adalah strategi manajemen, di mana proses pengembangan strategi dimulai dari pengembangan strategi korporat dengan fokus mempertahankan hidup atau survival. Yang kedua, strategi investasi. Strategi korporat ini merupakan strategi unit bisnis dengan fokus pada competitive advantage, kepemimpinan, biaya diferensiasi mengenai produk, dan fokus pada biaya maupun diferensiasi ataupun disusun. Yang ketiga, strategi bisnis merupakan penyusunan strategi operasional dengan fokus pada prioritas persaingan, biaya, kualitas, fleksibilitas, dan pengiriman. Penerapan strategi-strategi operasional ini dapat berupa pengembangan struktur dan infrastruktur. Berikut merupakan pentingnya strategi bagi perusahaan. Yang pertama, tahap perencanaan. Dalam mencapai tujuan, Anda pastinya sudah memiliki rencana-rencana untuk bisa sampai pada tujuan bisnis. Nah, pada tahap pertama ini, Anda hanya perlu menyusun perencanaan secara matang sebelum melangkah pada tahap selanjutnya. Lalu, kemudian, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Dalam hal ini, Anda harus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki saat melawan kompetitor bisnis. Dengan begini, Anda bisa memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan juga memperbaiki kelemahan yang ada. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Ketika semuanya sudah berjalan sesuai dengan perencanaan dan semua sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka kegiatan bisnis yang dilakukan bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Yang keempat adalah keunggulan kompetitif. Fokus utama dari strategi bisnis adalah dengan memanfaatkan kekuatan bisnis yang dimiliki sehingga barang atau jasa yang memiliki nilai yang berbeda daripada produk lain di mata konsumen. Tampilkan keunggulan dari produk yang dimiliki sehingga membuat konsumen bisa beralih dari kompetitor bisnis kepada Anda. Dan yang keempat, kontrol. Dengan memiliki strategi bisnis yang tersusun dengan rapi, itu dapat membuat Anda lebih mudah dalam mengontrol kegiatan bisnis. Apakah semuanya sudah berjalan dengan lancar ataukah ada permasalahan? Adapun jenis-jenis strategi perusahaan, diantaranya yang pertama, strategi pertumbuhan, yang kedua, strategi menciptakan pasar baru, yang ketiga, strategi akuisisi bisnis, yang keempat, diferensiasi produk, yang kelima, strategi permainan harga. Adapun komponen strategi, yaitu yang pertama, strategi kualitas, yang kedua, strategi produk, yang ketiga, strategi proses, yang keempat, strategi fasilitas. Nah, di sini juga kita dapat mengetahui tugas utama strategi perusahaan. Yang pertama, dapat menjadikan alokasi sumber daya. Yang kedua,
bisa menjadikan desain organisasi. Yang ketiga, bisa menjadikan manajemen portofolio. Yang keempat, bisa menjadikan pertukaran strategis. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.